Konsep Islam dan kesehatan manusia. Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, nama aku Atira Maulida, mahasiswi farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum ngomongin tentang kesehatan dan penyakit nih, kalian tahu nggak sih kalau manusia itu diciptakan melalui proses yang sangat menakjubkan? Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian dari air mani dijadikan sesuatu yang melekat, kemudian dijadikan daging, lalu dijadikan tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Semasa hidupnya, manusia juga melalui beberapa masa, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya bahwa kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang diketahuinya. Kemudian oleh Allah manusia diberikan kemuliaan, yaitu diangkat menjadi khalifah di muka bumi, diberikan bentuk yang terbaik, dilengkapi dengan perangkat yang menunjang, dan diberi kekuasaan untuk menundukkan alam. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30-32, Atin ayat 4, At-Taghabun ayat 3, As-Sajdah ayat 8-9, Al-Isra ayat 70, Al-Jathiyah ayat 12-13, dan Luqman ayat 2. Kemudian bekal hidup manusia itu ada 3. Yang pertama, potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman, agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Yang kedua, potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi atau sebagai khalifah. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 12 yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Yang ketiga, potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai penyakit manusia menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, penyakit manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Yang pertama, penyakit hati. Penyakit hati adalah sifat dan sikap buruk yang merusak rohani, yang akan mengganggu kebahagiaan manusia dan menghalangi mendapatkan ridho Allah. Penyakit hati ada 2 macam, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat itu seperti keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan lain. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Sedangkan penyakit syahwat itu seperti rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, mencari pujian, zina, dan kemaksiatan lain. Di dalam Al-Quran, penyakit ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melembut-lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Selanjutnya, penyakit jasmani. Penyakit jasmani merupakan penyakit badan atau penyakit yang tampak. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat 61, dalam ayat ini disebut ada penyakit yang tampak oleh kita. Disebutkan pada awal ayat yaitu, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Ada 2 obat dari segala penyakit, yaitu doa dan Al-Quran.
Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, dan menghilangkan atau mengurangi bencana yang menimpa kita. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak ada yang dapat menolak takdir Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur seorang selain perbuatan baik. Al-Quran sebagai obat atau penyembuh disebutkan dalam surat Fussilat ayat 44 yang artinya, katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Juga dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika sakit, kita juga dianjurkan untuk berobat, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit selain juga menurunkan obatnya. Dari itu berobatlah kamu. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah. Hukum berobat menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dirinci menjadi beberapa keadaan, yaitu yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Yang ketiga, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Selain itu, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang haram hukumnya. Dasar larangan berobat dengan yang haram disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tapi jangan berobat dengan yang haram. Dan disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah melarang memakai obat yang keji, yakni racun. Bahan yang dilarang digunakan untuk pengobatan yaitu bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, dan bahan yang dilarang secara khusus seperti besi panas dan racun. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada bekam, minum madu, membakar dengan api, akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kai adalah pengobatan dengan menempelkan besi panas. Lalu bagaimana sih pengobatan dengan menggunakan doa-doa dan ruqyah? Diterima dari Auf bin Malik, ia berkata, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Lalu kami tanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Ujar Nabi SAW, coba bawa kepadaku mantra Tuhan-Tuhan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sehingga pengobatan dengan mantra dan doa-doa yang diambil dari kitabullah dan zikir yang jelas dasar syariatnya boleh dilakukan. Nah, jadi pengobatan Islam itu yang pertama sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua dapat berupa pengobatan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi keduanya. Bahan alam yang dicantumkan dalam Al-Quran yaitu kurma, madu, tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Yang ketiga, tidak menggunakan barang yang dilarang atau diharamkan. Sekian mengenai konsep Islam dan pengobatan manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar ya. Semoga ilmunya bermanfaat.